Mat mukimat mukibinya si Imat ya. Satu persatu kebohonganmu, fitnahmu itu mulai terkuak. Kali ini tentang apa? Tentang tuduhanmu bahwa Pangeran Diponegoro itu dihabibkan oleh para habib yang kalian tuduh sebagai imigran Yaman itu. Ya. Kali ini kamu dibongkar oleh testimoni alias pengakuan dari juru kunci makam dari keturunan ya, makam Mbah Yai Ilyas keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada juru kunci namanya Mbah Yai Musa Asy'ari itu cerita ya, bahwa beliau itu didatangi oleh orang yang mengaku sebagai Duriah Pangeran Diponegoro, namanya Kiai Sohibul Faroji. Nah, Kiai Sohibul Faroji ya, itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kudus dari garis ayahnya dan dari garis ibunya merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, Kiai Sohibul Faroji ini Kiai NU, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kamu protes saja sama dia ya, jangan protes sama Habib-habib yang kamu tuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa dan bersua kembali, dan pada kesempatan ini kita melihat Sabda Tahun membongkar tuduhan Kiai Imat, Mukimat dan pengikut-pengikutnya yang menuduh bahwa Habib-habib yang katanya oleh mereka imigran Yaman menghabibkan Pangeran Diponegoro. Ternyata Pangeran Diponegoro dihabibkan oleh keluarganya sendiri, yaitu Kiai Haji Sohibul Faroji, yang mengaku dari bapaknya keturunan Gunung Jati dan dari ibunya keturunan Diponegoro, di mana Sabda Tahun ini membongkar semua kebusukan dan kelicikan daripada Imat CS yang menuduh Habib yang katanya imigran Yaman menghabibkan Pangeran Diponegoro. Jangan sampai kejang-kejang, jangan sampai nanti merengek-rengek melihat video ini. Kita lihat videonya. Mat mukimat mukibinya si Imat ya. Satu persatu kebohonganmu, fitnahmu itu mulai terkuak. Kali ini tentang apa? Tentang tuduhanmu bahwa Pangeran Diponegoro itu dihabibkan oleh para habib yang kalian tuduh sebagai imigran Yaman itu. Ya. Kali ini kamu dibongkar oleh testimoni alias pengakuan dari juru kunci makam dari keturunan ya, makam Mbah Yai Ilyas keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada juru kunci namanya Mbah Yai Musa Asy'ari itu cerita ya, bahwa beliau itu didatangi oleh orang yang mengaku sebagai Duriah Pangeran Diponegoro, namanya Kiai Sohibul Faroji. Nah, Kiai Sohibul Faroji ya, itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kudus dari garis ayahnya dan dari garis ibunya merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, Kiai Sohibul Faroji ini Kiai NU, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kamu protes saja sama dia ya, jangan protes sama Habib-habib yang kamu tuduh imigran Yaman itu. Nah, jadi karena dia itu Kiai Sohibul Faroji itu mengaku sebagai Duriah dari Pangeran Diponegoro ya, berarti apa? Yang mengukuhkan keba'alawian, yang mengukuhkan kehabiban Pangeran Diponegoro dan keturunannya itu berarti Duriah dari Wali Songo itu sendiri. Nah, jadi kamu itu tuduhanmu itu tidak benar. Nah, silahkan nanti nonton video ini, ada testimoni dari Mbah Yai Musa Asy'ari yang menjadi juru kunci makam dari Duriah Pangeran Diponegoro itu. Jangan sampai kamu menjadi kejang-kejang setelah nonton video ini.
kita nanti akan temui juru kunci dari Makom Mbah Ilyas ini untuk memberikan keterangan seperlunya, dan selanjutnya kita akan menunggu reaksi dari keluarga dan keraton di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka sehat nggih? Alhamdulillah. Panduripun panjenengan sehat. Alhamdulillah. Bener kali Pak Kiai sinten nggih? Musa Asnari. Pak Kiai Musa Asnari panjenengan juru kunci nggih. Insyaallah. Di Komplek Makom Mbah Ilyas. Ilyas. Makam Bukuron. Makam Bukuron. Mbah Ilyas itu siapa? Mbah Ilyas sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada Torekoh Anak Syabandiyah Khalidiyah Al-Mujadadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zudi Jabal Kubes. Kubes, oke. Bah. Mbah Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik, Ya? dari istri yang keempat. Dari istri ya. Mbah Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. itu ditulis itu ya, Raden Mas Ali Dipowongso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Diponegoro Abdul Hamid. Bin Sultan Hamengkubuwono Menurut data yang saya terima itu akurat. yang ada di Kekantingan Keraton ini. Nah, ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak kaget ini karena menurut saya ini kebanjiran desa ini itu Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Sayyid Ali Ba'abud Khas. Itu berarti kan Habib. Iya, Itu yang memberi nama adalah Habib itu siapa? saya mendapatkan data dari Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa itu? Ya 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya ini soalnya kaget ini karena Raden Mas Ali Dipowongso itu dalam kurung Sayyid Ali Ba'abud Khas, berarti Madhab Alam. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat juga dalam kurung Sayyid Muhammad Ba'abud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Sayyid Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Sayyid Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Tapi itu semua dari tadi nama-nama Sayyid atau Iya, Habib itu ini saya dari dapat dari Sahibul Faroji. Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Apa sih ingat namanya enggak? Sahibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan siaran ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol gitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu? Iya. Nah, yang ganti ini siapa yang ganti? Jadi pagar gitu? Saya ini kan perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. termasuk yang bikin pagar ini ada Iya. dalam burung Habib ini pangeran yang bikin. Iya. Dibikin tahun berapa itu Pak? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri nggak mempersoalkan? Ya keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom. Jadi ngatur sendiri apa itu mengelola mengembangkan. Nggak, maksud saya dikasih ada Sayyid Muhammad Ba'abud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Tidak lebih tahu. Cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh, ini. Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro. Iya. Sering. Artinya Ya ada pun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. belum cek ya. Iya. Ya soalnya sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dikalamikan, dihabibkan. Nanti lebih akuratnya saya beri catatannya lengkap. Yang dari siapa itu catatan? Catatan itu tulisan saya sendiri, berupa buku. Ya kan sumbernya dari mana? Banyak, ada itu rujukannya tak tulis semua. Ya, tapi Tidak dari satu arah bukan. dituliskan di dalam ada itu ada Habibnya nggak Sayyid Abdul? Ada, persis. Pak Abud ada. Ada, persis. Oke. Oke, turun ya atas informasinya tadi. Ini nanti kan pasti kita masuk di YouTube. Keluarga besar keraton juga pasti lihat nanti kan biar di cross check. Sumber Sering dinaik di upload kok sering. Sama wartawan tempat ini Karang. Itulah saudara sekalian, Sabda Tawon membongkar kelicikan, kebusukan, dan kemunafikan daripada Imat KS, termasuk Roma Irama, Abbas Buntet, dan juga Mahfud MD yang mengatakan bahwa pangeran-pangeran ini sudah dihabibkan oleh keturunan Habib yang katanya imigran Yaman. Ternyata adalah ulah dan perbuatan mereka sendiri yang kemungkinan demam sama keturunan Habib. Jadi kalau memang demam sama keturunan Habib, menghabibkan diri sendiri
menghabibkan keluarganya. Janganlah menuduh fitnah kepada orang lain. Kita lihat banyak sekali statement-statement, termasuk daripada Bapak Mahfud MD, juga daripada Rhoma Irama, Abbas Buntet, dan juga kawan-kawannya yang tergabung dalam kiai yang katanya menyusun skuad, menyusun kekuatan untuk mengepung para habaib. Ternyata mereka adalah mempunyai kelicikan dan kebusukan tersendiri. Karena maksudnya yang terselubung, sehingga menuduh di sana sini. Karena maksudnya yang mungkin tidak mendapat keturunan Habib dari dulunya, sehingga berkolaborasi untuk mengepung para habaib dengan menggunakan doktrin-doktrin yang kadang-kadang doktrin tersebut memang tidak dapat dibenarkan daripada ulah oknum 1-2 daripada habaib. Namun demikian, saudara sekalian, ini jelas sekali bahawa mereka hanya mengedepankan kebencian, mengedepankan rasis, karena kita ketahui kiai-kiai yang menyusun skuad, yang menyusun kekuatan adalah kiai-kiai yang tidak tenar dulunya, sehingga menjadi tenar dengan mengangkat tema nasab Ba'lawi rungkat. Nasab Ba'lawi bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lihat Rhoma Irama, sangat-sangat berani sekali. Dia mengumumkan dengan berdasarkan karena dan karena bahawa nasab Ba'lawi bukan keturunan Rasulullah. Dan pada komentarnya ataupun pada pernyataannya terakhir, dia mengatakan bahawa dia tidak akan menyebutkan lagi habaib di Indonesia, kecuali menyebutkan gelar Al-Mukarram dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu terserah daripada Rhoma Irama mau menyebutkan apa. Itu terserah, karena orang lain juga bisa menyebutkan dia si Oma, si Rhoma, Bung Rhoma. Yang pasti dia bukan kiai. Jangan mengkiai-kiaikan. Kenapa? Karena tafsir-tafsirnya juga belepotan. Kita melihat pada pernyataannya tentang tafsir keluarga Rasulullah, ternyata dia mengandalkan terjemahan lughah, tidak mempunyai ilmu tafsir, sehingga tafsirnya lari ke mana-mana. Dan bahkan sempat dikuliti dan dijelaskan kembali oleh Ustaz Adi Hidayat. Itulah saudara sekalian, kebusukan dan kelicikan daripada Imad CS dan kawan-kawan. Jadi tidak usah menuduh ke sana sini, tidak usah menjelekkan ke sana kemari. Yang penting fokus kepada nasab sendiri. Nasab sendiri rungkat, menyatakan nasab orang lain rungkat. Sungguh naif saudara sekalian, dan sungguh jahil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.